Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini di pagi hari yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk dapat hadir di tempat ini, di Masjid Besar Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seluruh pelosok dunia, menandakan telah datangnya salah satu hari yang mulia, momen yang penuh berkah, yakni Idul Adha 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Idul Adha pada tahun ini tidak hanya sebagai momentum belaga, tetapi sebagai titik lonjakan kita untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya selalu kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon izin sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, kami mendapatkan amanah untuk membacakan Fatihah 4 yang insyaallah akan kita tunjukkan kepada nama almarhum yang kami sebutkan. Yang pertama untuk almarhum Anwar bin Abdul Ghani, yang kedua almarhumah Ruqayyah binti Muhammad Saleh, ketiga almarhum Muhammad Said bin Abdul Rahman, dan yang keempat almarhumah Julaiha binti Yusuf. Kami mohon keikhlasannya kepada seluruh jamaah yang hadir untuk membacakan Fatihah 4 yang mana kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah yang kami sebutkan. Dan tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita niatkan, kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, serta kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Illa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian izinkanlah kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembacaan sambutan Bupati Kutai Kartanegara, dan yang kedua penyampaian kaifiat yang kemudian insyaallah disambung dengan pelaksanaan salat Idul Adha secara berjamaah. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib kita pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rizki Al-Maki, dan Ma'asyiral adalah Bapak Mirajuddin.
Jamaah salat Idul Adha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara yang pertama yakni pembacaan sambutan Bupati Kutai Kartanegara yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Fakhri Arsyad selaku pelindung kepengurusan Masjid Besar Al Istiqomah. Kepada Bapak Haji Fakhri Arsyad, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Al Istiqomah yang kami sayangi, kami atas nama Takmir Masjid Besar Al Istiqomah Desa Lubuk Ilir, Kecamatan Wajanan, pertama-tama menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selanjutnya izinkanlah kami untuk membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara berkenaan dengan peringatan ataupun perayaan Idul Adha 1440 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Senandung pujian dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur dan segala nikmat dan karunia-Nya di hari yang mulia ini, tepatnya di tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah, kita dipertemukan kembali dengan fajar Idul Adha. Kalimat takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan dengan lantang oleh umat Islam sebagai pertanda bahwa Idul Adha disambut gembira, berbahagia dan penuh sukacita. Salawat dan salam taslim senantiasa kita senandungkan pada Rasulullah Muhammad SAW, seorang insan pilihan sebagai pribadi terbaik sepanjang zaman. Semoga di akhirat kelak kita semua memperoleh syafaatnya dan dihimpunkan ke dalam golongan umat Islam yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kaum muslimin di seluruh pelosok tanah air tengah khusyuk melaksanakan ibadah sholat Id, saat ini juga lebih dari 2 juta umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di dalamnya sanak saudara dan keluarga kita, jamaah haji dari Kutai Kartanegara dan seluruh Indonesia, tengah melaksanakan ibadah haji dan telah berkumpul di Padang Arafah sejak tanggal 9 hingga 10 Zulhijjah. Mereka berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah wukuf yang dilanjutkan dengan jumroh dan bertahalul di tanggal-tanggal berikutnya. Ibadah wukuf ini adalah perspektif sosial, visi yang ingin ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam sedunia. Melalui ibadah wukuf secara simbolik ialah adanya potensi kesatuan dan persatuan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha juga sering disebut dengan hari raya kurban. Istilah kurban yang berarti dekat atau al-udhiyah yang berarti sembelihan hewan ternak. Berkorban memiliki 2 makna penting, yakni pengorbanan dan kepedulian. Dengan berkorban kita menunjukkan nilai pengorbanan yang dilandasi nikmat niat ikhlas semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban kita menumbuhkan nilai kepedulian kepada sesama dengan berbagi daging hewan ternak yang disembelih kepada kita sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari rangkaian ibadah haji dan berkurban, marilah kita implementasikan makna dan nilai yang terkandung di dalam kedua ibadah ini. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan yang dilandasi dengan keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan publik dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan para sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara. Dengan membangun semangat kantor adalah sajadah, kerja adalah ibadah, di mana saat ini seluruh kantor pemerintahan kami himbau seluruh ASN aparatur sipil negara
sebelum melaksanakan pekerjaan agar terlebih dahulu dimulai dengan membaca kitab suci sesuai agamanya masing-masing, dan ini merupakan sebagai wujud pelaksanaan gerakan etam mengaji. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga bersama-sama masyarakat terus membangun kebersamaan dalam upaya peningkatan ibadah dan silaturahmi melalui gerakan sholat subuh berjamaah. Kami berharap gerakan ini bisa secara istiqomah terus dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui momen perayaan Idul Adha 1440 Hijriah ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan daerah kita dengan semangat kebersamaan dan kepedulian. Benah oda etam, betulungan etam bisa. Semangat ini merupakan sebuah kearifan lokal, sebuah gerakan yang mengembalikan serta memperkuat dan kepedulian masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan sosial di wilayah sekitar melalui semangat gotong royong kebersamaan antar masyarakat. Masyarakat Kutai Kartanegara memiliki nilai luhur yang menjadi motivasi bagi kita semua. Masyarakat Kutai Kartanegara yaitu rakat atau peduli terhadap sesama, beding sana atau kesetaraan dan kebersamaan, betulungan atau gotong royong, etam pekat atau kesepakatan bersama, prinsip musyawarah dan mufakat. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi dan kesatuan persatuan ini pun sepatutnya menjadi sudut pandang kehidupan berbangsa bernegara bagi kita umat Islam di Indonesia. Terlebih Idul Adha tahun 1440 Hijriah tahun ini bertepatan dengan bulan Agustus yang menjadi saksi perjuangan para syuhada di dalam merintis menuju proklamasi Indonesia ke seluruh dunia sebagai bangsa yang berdaulat. Saat ini Idul Adha dirayakan tanggal 11 Agustus, maka sepekan ke depan kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Sifat patriotik para perjuang untuk berkorban demi tanah air tercinta harus terus kita lanjutkan dalam membangun negara kita guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia maju. Beberapa waktu ke depan kita juga akan dihadapkan dengan agenda penting, antara lain MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke-41 di Kabupaten Pasir pada tanggal 27 Agustus sampai 4 September 2019. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kutai Kartanegara agar kita kembali mampu mempertahankan juara umum untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara yang ke-41 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tabang pada tanggal 12 sampai 19 September 2019. Serta pada bulan September ini kita akan memulai tahapan awal perhelatan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun depan, di mana Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang selektif, cermat dan rasional sangat dibutuhkan untuk menentukan figur pemimpin idaman daerah yang merakyat, peduli dan berpengalaman untuk melanjutkan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini kembali kami mengajak dan mengingatkan agar kita semua terus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita terpecah belah dan merusak ukhuwah Islamiyah. Mengakhiri sambutan ini atas nama pribadi, keluarga dan jajaran pemerintah serta selaku kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Kami akhiri sambutan Bupati Kutai Kartanegara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang kedua yaitu penyampaian kaifiat yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Ghafur
yang mana akan langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan surat Id secara berjamaah. Kepada Bapak Imam Ghafur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Idul Adha rahimakumullah. Niat tiada untuk menggurui ataupun mengajari. Niat semata-mata menyampaikan kaifiat atau tata cara pelaksanaan salat Idul Adha pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, baik yang sudah tahu apalagi yang belum tahu, bermanfaat bagi yang masih hafal atau yang sudah lupa. Intinya pelaksanaan salat Idul Adha tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan salat 5 waktu yang selalu kita kerjakan. Pertama, niat dengan lafaz usolli sunatal Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usolli sunatal Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca takbir Allahu Akbar yang disertai dengan niat sholat Idul Adha berjamaah. Setelahnya membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali dan tidak termasuk takbiratul ihram. Adapun tidak termasuk takbiratul ihram dan disunahkan membaca tasbih setiap selesai takbir, disunatkan membaca tasbih. Adapun lafaznya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di rakaat yang kedua membaca takbir sebanyak 5 kali, dan takbir ini tidak termasuk takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Dan setiap selesai atau setiap antara takbir membaca tasbih kembali berjumlah 4 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama mengerjakan salat Idul Adha berjamaah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'atul Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanaqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا
وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط وطاياكم، فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. ما تحرك متحرك وارتاج ولبى محرم وعجب وقصد الحرم من كل فج وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر ما نحرت من النهائر وعظمت لله الشعائر وسار إلى الجمرات سائر وطاف بالبيت العتيق الزائر. الله أكبر. إذا ساروا قبل طلوع الشمس إلى منى ورموا جمرة العقبة وقد بلغوا المنى وتقربوا إلى الله بالهدايا وحلقوا رؤوسهم وقصروا ونحروا وحمدوا الله على تمام حجهم وشكروا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا أفاضوا لزيارة الطواف مكبرين وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين وللحجر الأسود مستلمين ومقبلين ومن ماء زمزم شاربين ومطهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القديم وجوده، العميم فضله، ووجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها. أحمده حمد من وفقه فعرفه
وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفة وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang sholat hari raya tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid Walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puja dan puji. Saudaraku yang berbahagia, dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dengan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan pangkat, karena pangkat adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semua kecil, yang Maha Besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, dialah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga ialah yang patut dipuja dan dipuji. Walillahil hamd, Allah yang memberi kekayaan, yang menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya, maka dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapakah yang memberi kekayaan, lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula orang yang diberi pangkat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian yang diperoleh itu digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka jangan berlaku sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tusaghir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya wallahu alam bissawab. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguhnya sifat sombong yang dimiliki seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap diri lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fajannabanha wattaqi. Kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita, maka jauhilah kesombongan dan bertakwalah. Oleh sebab itu marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok para tetangga,
terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarrufkan anugerah dan pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah, kurban atau menyembelih binatang ternak. Hendaklah mematuhi perintah Allah tersebut, yakni berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Di dalam riwayat yang lain, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana," yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka matilah ia kalau ia mau menjadi seorang Yahudi, kalau ia mau menjadi seorang Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyatakan barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kita. Nabi pun juga bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban itu termasuk amal-amal yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya kurban memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaa'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin, yang artinya wallahu a'lam bissawab. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh, maka kami beri dia anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Maka sang anak tadi menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 100. Dianjurkan tekun menghadapi tugasnya. Mental perjuangan harus dipertinggi. Semangat korban karena Allah ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang merelakan putranya terbunuh demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta mementingkan diri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan perjuangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya ikhwani rahimakumullah, anna yawmakum hadha yawmun azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqimin wa musafir. فيباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشعائره في كل مكان ظاهر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحش والمنكر والقحط والسيوف المختلفة والشدائد والأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
Allahumma salli alaihi